Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan ke-6, seharusnya kita pertemuan ke-6 di mata kuliah makroekonomi 1. Mohon maaf karena satu dan lain hal kita harus kuliahnya secara daring gitu ya. Ibu mengupayakan supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan eh, apa info yang sama atau manfaat yang sama dari perkuliahan kita yang biasanya kita lakukan secara luring gitu ya. Oke, pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait pengangguran gitu ya teman-teman. Pengangguran itu sebenarnya apa gitu ya. Kemudian seperti yang kita tahu bersama bahwa memang salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, salah satunya adalah banyaknya atau banyak sekali jumlah pengangguran yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, nanti kita juga akan belajar apa saja sih jenis-jenis pengangguran, kemudian definisi pengangguran itu apa, penyebabnya apa gitu ya, kemudian dampaknya mungkin ditimbulkan akibat adanya pengangguran itu apa. Dan tentu ini menjadi penting, bahasan kita kali ini menjadi penting juga karena kalau lagi-lagi itu ya, lagi-lagi ini menjadi salah satu permasalahan yang pemerintah kita wajib untuk mencarikan solusinya bersama-sama gitu ya. Jangan sampai pengangguran kita yang sudah cukup banyak gitu ya, teman-teman lagi-lagi bisa coba cari juga data di BPS jumlah pengangguran kita tuh sebenarnya sekarang berapa sih gitu ya. Apakah dari proporsi pengangguran yang ada di Indonesia itu banyak pengangguran terdidiknya atau justru malah sebaliknya gitu ya, atau pengangguran yang tidak terdidiknya malah tinggi sekali gitu ya. Oke, pertama-tama Ibu ingin menjelaskan terkait definisi pengangguran itu apa gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu gitu ya bahwa pengangguran itu merupakan masalah ekonomi makro yang paling berdampak langsung bagi masyarakat. Bagaimana tidak berdampak langsung gitu ya kalau misalnya teman-teman bayangkan seseorang itu tidak bekerja atau menganggur gitu ya, itu kan pasti apa dampak yang paling besar dia rasakan adalah tentu dia tidak bisa mendapatkan income atau pendapatan gitu ya. Padahal sebagai makhluk ekonomi kita tentu butuh pendapatan gitu ya, tentu butuh uang gitu ya untuk makan, untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi gitu ya yang tentu bisa dilakukan kalau kita memiliki uang gitu ya. Salah satunya adalah hasil dari bekerja itu tadi gitu ya, atau wage atau upah gitu ya. Nah, kemudian bagi kebanyakan orang gitu ya, kehilangan pekerjaan itu juga berarti berkurangnya standar hidup dan tekanan psikologis gitu ya. Berkurangnya standar hidup itu maksudnya tentu bagi seseorang yang menganggur akan standar hidupnya akan berbeda dengan seseorang yang bekerja gitu ya. Yang tadi lagi-lagi kalau kita kaitkan orang yang tidak bekerja pasti tidak memiliki pendapatan. Kemudian begitu misalnya dia punya uang gitu ya atau punya kekayaan yang mungkin dari aset dan lain sebagainya, tapi kan itu pasti kalau misalnya kita bicara aset pasti akan mengalami apa eh, berkurang gitu ya. Pasti dia akan mengalami pengurangan setiap saat. Apalagi kalau dipakai terus-menerus tanpa ada tambahan income gitu ya. Jadi tentu standar hidup bagi orang yang menganggur dengan yang tidak menganggur itu berbeda gitu ya. Kita yang sama-sama bekerja saja standar hidupnya pasti juga berbeda-beda gitu ya. Berdasarkan dengan income, lifestyle, dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi permasalahan lain yang juga dialami oleh pengangguran itu tadi, yaitu berupa tekanan psikologis gitu ya. Tentu ini juga berdampak buruk kalau dibiarkan begitu saja gitu ya. Banyak orang yang mungkin dulunya bekerja, kemudian tiba-tiba tidak bekerja, dulunya mendapatkan penghasilan sejumlah tertentu, kemudian tiba-tiba karena satu dan lain hal dia tidak mendapatkan penghasilan, tentu akan membawa tekanan psikologis yang lumayan signifikan gitu ya. Yang kalau misalnya dibiarkan begitu saja, tentu bisa jadi orang itu lama-lama akan apa depresi gitu ya, kemudian stres dan lain sebagainya. Belum lagi tekanan psikologis dari kalangan sekitarnya gitu ya, yang mungkin dia melihat tetangga sekitarnya atau teman-teman sebayanya itu memiliki berbagai macam kegiatan dalam hal perekonomian gitu ya, misalnya bekerja gitu ya, kemudian dia bisa membeli sesuatu dari hasil dia bekerja gitu ya, kemudian dia bisa membandingkan dengan hidup dia akan merasa sangat terdampak secara psikologis gitu ya.
Kemudian, ekonom juga mempelajari pengangguran itu untuk mengidentifikasi penyebabnya dan membantu meningkatkan kebijakan publik yang berdampak pada pengangguran, gitu ya. Lagi-lagi, kenapa kita harus belajar pengangguran, gitu ya? Apalagi kalau kita kaitkan dengan makroekonomi, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan kita untuk kira-kira merumuskan kebijakan yang mana atau kebijakan publik yang mana yang cocok untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan pengangguran itu tadi, gitu ya. Bisa jadi dengan apa penambahan soft skill gitu ya, mungkin berupa masyarakat itu diberikan apa boleh untuk ikut di LPK gitu ya. LPK itu kayak apa ya? Semacam lembaga buat keterampilan gitulah apa ya? Kepanjangannya apa ya Ibu? Lupa, mohon maaf. Itu nanti dibekali beberapa keterampilan yang mungkin sebelumnya belum dia punya gitu ya. Kemudian dia ikut LPK, kemudian dapat keterampilan baru yang harapannya bisa dia gunakan di dunia pekerjaan gitu ya. Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan strategis lain yang mungkin jauh lebih eh, apa bermanfaat gitu ya. Atau mungkin manfaatnya jauh lebih mudah dirasakan atau lebih besar dirasakan gitu ya. Misalnya kalau di luar negeri kita bicara di negara-negara maju itu bahkan levelnya adalah sudah memberikan bantuan kepada para pengangguran gitu ya. Jadi mereka mendapatkan suntikan dana dalam setiap bulannya gitu ya bagi orang-orang yang tadi jobless gitu ya, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia nanti takutnya kalau dikasih eh, bantuan gitu ya pasti ada moral hazard itu tadi gitu ya, pasti akan jauh lebih malas gitu ya, dia akan berpikiran bahwa ya sudahlah saya mending tidak bekerja saja toh saya setiap bulan dapat bantuan gitu ya dari pemerintah gitu ya. Mungkin kalau diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia tentu yang bantuan bagi pengangguran ini tidaklah cocok gitu ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan fiskal kita atau APBN kita mungkin juga tidak memenuhi gitu ya untuk membiayai sejumlah pengangguran kita yang ada di Indonesia. Tentu eh, harus ada kebijakan-kebijakan lain yang lebih strategis gitu ya, yang tentu tidak memberatkan APBN kita dan bisa mengurangi jumlah pengangguran itu dengan signifikan gitu ya. Kemudian beberapa kebijakan yang mungkin sudah berjalan gitu ya di pemerintahan kita seperti program pelatihan kerja tadi yang melalui LPK itu gitu ya. Kemudian atau di lain sisi gitu ya, mungkin dengan penambahan kawasan-kawasan industri di beberapa daerah gitu ya di Indonesia, yang harapannya dengan kawasan industri baru yang dibangun oleh pemerintah itu bisa menyerap gitu ya, menyerap pengangguran kita gitu ya yang dulunya banyak sehingga bisa berkurang gitu ya sedikit demi sedikit gitu. Kemudian kebijakan lain ini mungkin ada di negara-negara maju lagi-lagi kalau di Indonesia belum terjadi dan mungkin mungkin masih lama proses kita sampai pengangguran itu diberikan semacam asuransi gitu ya. Jadi atau semacam asuransi atau bantuan gitu ya yang gunanya adalah untuk meringankan sebagian kesulitan yang dihadapi akibat dari kegiatan tadi atau akibat tadi dari menganggur tadi tidak memperoleh pekerjaan gitu ya dan tidak mendapatkan income apapun gitu ya. Makanya di negara-negara maju itu bentuk programnya atau bentuk kebijakannya adalah semacam asuransi pengangguran gitu. Kemudian kalau kita definisikan gitu ya, atau kita artikan sebenarnya kalau pengangguran itu apa gitu ya. Nah, pengangguran itu bisa diartikan sebagai penduduk yang aktif mencari pekerjaan. Jadi ada orang-orang yang mungkin fresh graduate gitu ya, kemudian dia baru lulus dari kuliah gitu ya, atau baru lulus SMA, SMK, kemudian dia memilih untuk bekerja, tapi selama dia mencari pekerjaan gitu ya, dan belum mendapatkan pekerjaan, tentu seseorang itu dikategorikan sebagai pengangguran, gitu ya. Kemudian ada juga orang-orang atau sebagian orang yang mungkin sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru yang belum juga mendapatkan pekerjaan atau usahanya itu belum berjalan, itu juga dikategorikan sebagai pengangguran, gitu ya. Kemudian definisi yang lain, gitu ya. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan gitu ya, itu juga masuk kategori sebagai pengangguran. Contohnya apa? Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan gitu ya. Yang mungkin kalau di Indonesia adalah usia-usia yang tidak produktif gitu ya. Mungkin usia-usia di atas 50 tahun ke atas dan lain sebagainya. Sebenarnya secara keinginan mungkin dia
masih ingin bekerja gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal gitu ya, ingin mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin kalau pengen bekerja di industri dan lain sebagainya, tentu usianya sudah tidak masuk kategori atau sudah tidak produktif tadi gitu ya. Jadi mungkin usianya tidak lagi diminati di apa lapangan pekerjaan gitu ya, sehingga dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan tidak mungkin bekerja lagi gitu ya. Kecuali kalau mungkin dia buka usaha dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja gitu ya. Jadi misalnya ada orang-orang atau sekelompok orang yang mungkin sudah dinyatakan apa diterima dalam pekerjaan tapi belum aktif bekerja secara nyatanya gitu ya. Jadi mungkin setelah dapat offering letter dan lain sebagainya, tapi dia sebenarnya belum aktif bekerja, jadi dia dalam masa tunggu gitu ya, dalam masa tunggu untuk mulai bekerja. Nah, seseorang itu juga dikategorikan sebagai pengangguran gitu ya. Nah, kemudian eh, hal lain gitu ya yang tidak kalah penting begitu kita bicara terkait pengangguran adalah tentu terkait jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yang ada di Indonesia. Mungkin lapangan pekerjaan kita tidaklah sebanyak mungkin di negara-negara maju gitu ya, yang mungkin sudah struktur ekonominya sudah industri, sudah ke jasa dan lain sebagainya gitu ya. Mereka bahkan mungkin eh, apa ya? Istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh turah-turah gitu. Jadi kayak tempat pekerjaannya tuh bahkan sisa banyak sekali dan lain sebagainya gitu ya dari dia makanya kadang kalau di negara-negara maju itu butuh pekerja-pekerja yang migran-migran tadi, misalnya migran dari Indonesia dan lain sebagainya gitu ya, karena mungkin di sana sudah banyak yang terserap atau penduduknya asli itu malah justru ya tidak ada yang menganggur dan lain sebagainya, atau ada yang menganggur karena satu dan lain hal, tapi jumlahnya mungkin tidak banyak sehingga dia butuh pekerja-pekerja mungkin berasal dari negara-negara lain gitu ya. Kemudian eh, PR-nya gitu ya kalau di negara berkembang khususnya Indonesia adalah tadi penciptaan lapangan pekerjaan itu yang juga haruslah dijamin oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah kita harus sadar betul bahwa kita pengangguran kita tinggi sekali gitu ya. Kemudian kebijakan apa yang harus pemerintah kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang banyak gitu ya. Kalau teman-teman ingat ya di beberapa daerah gitu ya, mungkin teman-teman yang sering lihat berita, teman-teman pasti melihat begitu ada lowongan pekerjaan itu dibuka gitu ya, ada satu perusahaan gitu ya misalnya yang dia tiba-tiba membuka lowongan pekerjaan itu, biasanya orang tuh akan berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan sampai eh, apa rusuh gitu ya, bahkan ada yang sampai sampai yang ada yang jatuh pingsan, desak-desakan dan lain sebagainya. Itu berarti kita bisa melihat bahwa potret pengangguran kita tuh tinggi sekali, tidak sebanding gitu ya dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi Ibu katakan mungkin di negara-negara maju itu eh, apa tingkat penganggurannya mungkin masih bisa ditangani gitu ya, atau masih apa ya masih dalam batas wajar gitu ya, sehingga ya tadi kalaupun mau diberikan asuransi pengangguran dan lain sebagainya, bantuan bagi masyarakat yang menganggur tadi ya, mereka tidak akan apa membebani APBN mereka atau tidak akan membebani fiskal mereka karena mungkin jumlahnya masih dalam batas wajar atau bahkan sedikit sekali gitu ya. Tetapi tentu di negara-negara maju pun juga tidak kalah atau tidak bisa lepas dari permasalahan pengangguran ini tadi gitu ya. Data yang ada di slide Ibu ini ada angka pengangguran atau unemployment rate di United States atau di Amerika Serikat gitu ya dari tahun ke tahun. Tentu dia akan mengalami fluktuasi yang sedemikian rupa karena mengikuti bagaimana fluktuasi ekonomi yang ada di negara tersebut gitu ya. Tentu kalau kita kaitkan di Indonesia pun juga, kalau teman-teman nanti mau melihat unemployment rate yang ada di Indonesia, tentu dia juga akan berfluktuasi gitu ya sedemikian rupa. Kalau dilihat
dari tahun 1950 sampai tahun 2015 yang ada di gambar ini, yang ada di slide gitu ya. Teman-teman bisa melihat pengangguran di Amerika Serikat itu naik dan turun. Paling tinggi itu ada di tahun 1985 itu sekitar berapa? 11% gitu ya penganggurannya gitu ya. Kemudian turun 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 sampai di 2015 penganggurannya mungkin tidak lebih dari 6% gitu ya. Dia ada di kisaran 4 sampai 5% gitu. Kemudian nah kalau kita coba apa kaitkan gitu ya atau kita coba bedah gitu ya kira-kira faktor-faktor penyebab pengangguran itu apa saja gitu ya. Nah, ada beberapa hal gitu ya yang bisa mempengaruhi pengangguran di suatu negara. Yang pertama adalah sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja itu tadi gitu ya. Seperti yang sudah Ibu katakan gitu ya bahwa pengangguran kita tinggi sekali karena memang kita sadar betul bahwa lapangan pekerjaan kita jumlahnya terbatas gitu ya. Belum lagi lapangan pekerjaan yang tersedia mungkin juga tadi harus diisi oleh eh, pekerja-pekerja yang mungkin memiliki skill-skill tertentu gitu ya, yang mungkin dari sekian banyak pengangguran kita mungkin sebagian besarnya adalah masuk kategori unskilled labor atau tenaga kerja yang mungkin kurang terdidik dan terlatih gitu ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi PR-nya adalah tentu eh, ini bukan bukan kita menyalahkan pemerintah kita kenapa sampai hari ini lapangan pekerjaan itu apa jumlahnya terbatas gitu ya. Tentu harus ada kolaborasi gitu ya antara pemerintah kita maupun dengan pihak swasta gitu ya. Kita harus mendatangkan investor-investor itu baik itu investor asing maupun investor dalam negeri supaya mereka investor-investor tadi gitu ya mau invest ke banyak sektor gitu ya. Mungkin yang salah satunya mungkin yaitu tadi dalam dalam kaitan penciptaan lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah kita dengan sadar bahwa memiliki kekurangan tadi ya terkait penciptaan lapangan pekerjaan, ya tentu pemerintah harus menggandeng mungkin pihak-pihak swasta untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu ya. Atau di lain sisi mungkin bisa diantisipasi dengan masyarakat kita didorong sepenuhnya untuk membuka lapangan usaha baru. Misalnya diminta untuk jadi UMKM gitu ya. Mulai dari usaha-usaha mikro dulu gitu ya yang mungkin eh, apa modalnya sedikit dulu gitu ya. Modal sedikit-sedikit gitu. Tapi dimulai tadi buka usaha sesuai dengan ya mungkin passionnya, sesuai dengan eh, modal yang dia punya dan lain sebagainya gitu ya. Makanya beberapa tahun terakhir di tahun 2000-an awal kalau teman-teman tahu gitu ya, pemerintah kita tuh gencar sekali untuk eh, apa bukan semacam membujuk masyarakat kita gitu ya untuk mau menjadi wirausahawan baru gitu ya. Ya karena tadi pemerintah sadar betul bahwa mereka memiliki keterbatasan satu dan lain hal gitu ya sehingga lapangan pekerjaan ini haruslah diciptakan juga oleh masyarakat sendiri, tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah itu tadi gitu ya. Kemudian faktor yang kedua selain dari kurangnya lapangan pekerjaan tadi gitu ya tentu masih banyak eh, masyarakat kita gitu ya atau eh, penduduk gitu atau masyarakat yang tadi yang masih mencari pekerjaan dan lain sebagainya itu adalah mereka masih sangat kurang gitu ya keahliannya terkait berbagai macam hal gitu ya. Jadi misalnya eh, banyak sekali mungkin masyarakat kita itu yang pendidikannya mohon maaf belum sampai bisa. Ada juga mungkin yang cuman berhenti di bangku SD, SMP, SMA gitu ya. Tentu itu keterampilannya akan berbeda dengan eh, apa masyarakat yang memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi gitu ya. Walaupun memang bukan berarti masyarakat yang menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, lulusan S1, S2 dan lain sebagainya itu juga dipastikan tidak menganggur ya, tidak juga gitu ya. Ya, toh buktinya angka pengangguran terdidik kita juga tinggi-tinggi juga gitu ya, tapi juga salah satu faktornya adalah mungkin karena banyaknya masyarakat kita tuh yang pendidikannya tidak
apa ya, tidak tinggi gitu ya, sehingga keterampilan yang mereka miliki pun juga terbatas gitu. Kemudian, eee, faktor yang lain gitu ya, faktor yang lain adalah kurangnya informasi gitu ya, di mana pencari kerja itu tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan gitu ya, yang memiliki lowongan-lowongan, pekerjaan gitu ya. Tapi mungkin kalau di era-era sekarang ya mungkin tidak terlalu, apa ya, kurangnya informasi ini mungkin tidak terlalu signifikan gitu ya pengaruhnya, karena, kita tahu bersama bahwa yang masyarakat kita yang punya gadget dan yang tidak punya gadget kan lebih banyak yang punya gadget. Jadi harusnya sudah bukan menjadi permasalahan lagi gitu ya terkait, lowongan pekerjaan ini gitu ya. Karena teman-teman bisa akses dimanapun kapanpun gitu ya. Karena, sekarang lowongan pekerjaan itu terbuka, kalau zaman dulu mungkin iya gitu ya, zaman dulu mungkin kurangnya informasi ini menjadi salah satu permasalahan yang Eee, faktor penyebab mungkin yang paling besar gitu ya, karena zaman dulu kalau teman-teman tahu, lowongan pekerjaan itu diinfokan gitu ya di koran-koran gitu ya, atau di TV, di radio dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sekarang kan sudah tidak, apa ya, lowongan pekerjaan kan tidak hanya beritakan gitu ya melalui media cetak ataupun media elektronik gitu ya. Tapi tadi menggunakan gadget teman-teman misalnya yang anak-anak ini, Gen milenial, Gen Z ini kan pasti rata-rata punya LinkedIn dan lain sebagainya. Mereka bisa, cari informasi terkait pekerjaan-pekerjaan apa atau perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira sekarang lagi buka, lowongan pekerjaan gitu ya atau sedang open recruitment itu kan teman-teman bisa, cek dengan sangat mudah dengan gadget teman-teman gitu ya. Tapi ini juga ternyata masih dialami juga di mungkin sebagian kecil penduduk di Indonesia, yang mungkin tadi ya, masuk kategori miskin sekali sehingga mungkin informasi-informasi terkait, lowongan pekerjaan ini dia juga sulit untuk mengakses dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian permasalahan berikutnya yang juga menjadi penyumbang yang lumayan besar gitu ya terhadap pengangguran kita adalah ternyata, bukan hanya distribusi pendapatan kita yang tidak merata gitu ya, tapi ternyata lapangan pekerjaan kita juga tidak merata gitu ya. Jadi ada mungkin daerah-daerah tertentu yang banyak sekali, industrinya gitu ya, tapi ada juga daerah-daerah lain atau ada kota-kota lain yang mungkin sangat sedikit sekali gitu ya jumlah industrinya. Sehingga ini juga menyebabkan, pengangguran di Indonesia juga banyak sekali karena mungkin tadi, karena tidak merata jumlah lapangan pekerjaan itu tadi gitu ya, sehingga mengakibatkan ya tadi pengangguran kita tinggi gitu ya. Makanya didorong, saat ini, eee, pemerintah kita ya, lagi-lagi gitu ya, kita bisa melihat atau kita bisa merefleksikan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, di daerah-daerah mungkin kalau di Semarang ini agak lumayan banyak gitu ya kawasan industri gitu ya. Jadi mungkin termasuk lumayan menyerap lapangan pekerjaan, lumayan banyak juga gitu ya, bisa kita katakan begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman coba ke daerah-daerah lain gitu ya, tentu tidak sebanyak di Semarang gitu ya. Ya mungkin daerah-daerah lain mungkin, eee, apa, karena satu dan lain hal gitu ya, mungkin karena lokasinya atau karena kontur tanahnya mungkin jadi sulit untuk dibangun industri-industri besar dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya, lapangan pekerjaan kita jauh lebih merata, tentu pengangguran kita mungkin jumlahnya juga bisa lebih, berkurang secara signifikan, gitu ya. Kemudian, faktor yang lain gitu ya, yang juga ternyata mempengaruhi pengangguran di Indonesia adalah masih belum maksimal, upaya dari pemerintah itu dalam melakukan atau dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill, gitu ya. Kalau ini teman-teman kan, duduk di bangku kuliah gitu ya. Soft skill itu kan kadang tidak ada satu mata kuliah yang spesifik kita bicara soft skill. Soft skill itu kan teman-teman bisa dapatkan dari makanya kan sering sekali gitu ya diminta untuk ikut organisasi, satu dan lain hal karena untuk meningkatkan soft skill teman-teman, yang mungkin soft skill ini tidak bisa didapatkan di bangku-bangku sekolah atau bangku-bangku kuliah gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu ya pemerintah kita dengan sadar gitu ya bahwa masyarakat kita mungkin masih minim yang memiliki soft skill gitu ya, kemudian banyak
kebijakan-kebijakannya mungkin dialokasikan dengan pemberian pelatihan-pelatihan gitu ya bagi masyarakat-masyarakat eh, yang usia produktif tadi gitu ya untuk penambahan-penambahan soft skill gitu ya. Tentu begitu mereka sudah masuk ke usia produktif siap mencari pekerjaan gitu ya dengan tambahan soft skill yang dia punya, tentu akan dengan mudah gitu ya dia untuk diterima di lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, yang dulunya mungkin ranking satu gitu ya, setiap tahunnya dari SD gitu misalnya sampai SMA itu dapat ranking terus gitu ya, tiga besar gitu ya. Itu juga bukan jaminan orang tersebut juga akan gampang cari pekerjaan gitu ya. Karena kalau kita bicara pekerjaan atau diterima di dunia pekerjaan itu kan banyak sekali faktornya gitu ya. Salah satunya adalah soft skill itu tadi gitu ya. Orang yang pintar banget gitu yang sejenius apapun tapi mungkin dia tidak memiliki soft skill kerja sama tim gitu misalnya. Ya itu nanti akan jadi satu nilai apa yang memberatkan gitu ya. Mungkin perusahaan mungkin juga akan mikir-mikir ya dia pintar tapi nggak bisa kerja sama ya buat apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi eh, dan mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain gitu ya untuk meningkatkan soft skill dari masyarakat itu tadi supaya kalau sudah siap gitu ya atau sudah memang usia produktif siap bekerja dia sudah memiliki bekal soft skill yang cukup kuat gitu ya atau yang cukup eh, apa berguna gitu ya atau soft skill yang bisa digunakan di dunia pekerjaan gitu. Makanya kalau di era digitalisasi seperti sekarang ini gitu ya semua orang tuh dituntut memiliki soft skill tertentu gitu ya. Karena apa? Digitalisasi ini kalau teman-teman lihat ngerinya tuh kan eh, peran manusia tuh kan bisa dengan mudah digantikan mesin gitu ya ataupun digantikan robot dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penting sekali untuk memiliki skill-skill tertentu yang tidak bisa dipunya oleh tadi robot-robot tadi atau mesin-mesin tadi supaya eh, apa masih laku gitu ya di dunia kerja gitu ya. Kalau seseorang itu tidak memiliki soft skill, tidak memiliki skill tertentu, ya tentu akan dengan sangat mudah digantikan oleh mesin-mesin tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita bicara terkait jenis-jenis pengangguran gitu ya. Nah, tentu pengangguran itu banyak sekali, jenisnya banyak sekali, bukan hanya kalau tadi dilihat dari definisinya saja kan ada banyak definisinya atau banyak kelompok-kelompoknya gitu ya. Ada orang yang masih menunggu dapat pekerjaan itu juga ternyata masuk ke dalam pengangguran gitu ya. Ada orang yang sebenarnya dia mau bekerja tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Oh itu ternyata juga pengangguran gitu ya. Nah di sini akan Ibu jelaskan beberapa jenis-jenis pengangguran gitu ya yang mungkin teman-teman mungkin sudah sering mendengar atau mungkin ini ada hal-hal baru yang mungkin baru teman-teman dengar sekarang gitu ya. Jadi pengangguran yang pertama adalah pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini termasuk ke dalam jenis pengangguran yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan juga kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan gitu ya. Kemudian, pengangguran friksional ini sifatnya adalah sementara. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi misalnya ada seseorang yang fresh graduate, baru lulus kuliah gitu ya. Kemudian, eh, kan pasti kalau orang lulus kuliah kan pasti pengennya kalau diterima bekerja pun harus sesuai dengan eh, pendidikan yang dia tempuh gitu ya. Sehingga dia memilih-milih tuh pekerjaan. Kalau misalnya contohnya lulusan ekonomi pembangunan gitu ya misalnya. Biasanya nih mahasiswa-mahasiswa lulusan ekonomi pembangunan tuh pengennya jadi ekonom gitu ya atau jadi analis ekonomi di beberapa instansi pemerintah gitu ya atau di kementerian-kementerian gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam beberapa waktu gitu ya dari teman-teman lulus gitu ya, kemudian belum ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan passion teman-teman, kemudian teman-teman memilih untuk ya sudahlah saya tunggu dulu sampai nanti ada lowongan yang sesuai dengan keahlian teman-teman gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa dikategorikan sebagai pengangguran friksional gitu ya. Sifatnya memang sementara gitu ya. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan ya tentu tidak dikategorikan sebagai pengangguran lagi gitu ya. Tapi selama teman-teman menunggu mendapatkan pekerjaan, nah teman-teman masuk ke dalam kategori pengangguran yang friksional ini gitu ya.
Nah, kemudian pengangguran jenis yang kedua adalah pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang di mana orang yang mencari pekerjaan itu tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja gitu ya. Jadi atau misalnya perusahaannya gitu ya, perusahaannya sedang buka akuntan gitu misalnya gitu ya. Tetapi eh, jumlah akuntannya di daerah itu mungkin terbatas gitu ya, sehingga orang-orang yang sebenarnya pengen bekerja tapi tidak memiliki skill akuntan ya dia tidak bisa mendaftar untuk posisi akuntan itu tadi gitu ya. Jadi orang-orang inilah disebut sebagai pengangguran struktural gitu ya. Kemudian juga misalnya ada dalam satu desa gitu ya, yang dulunya tuh mungkin sebagian besar rakyatnya atau sebagian besar masyarakatnya itu adalah bekerja sebagai petani gitu ya di sektor-sektor agraris atau pekebun apa bekerja di kebun pekebun ya gitu ya namanya. Nah, kemudian tiba-tiba gitu ya, ada investor yang tertarik buka perusahaan atau buka pabrik gitu ya di desa tersebut gitu. Nah, masyarakat yang ada di daerah-daerah itu kan rata-rata dulu pekerjaannya adalah sebagai petani itu tadi, yang tentu tidak memiliki skill yang dibutuhkan di industri gitu ya. Nah, orang-orang tadi yang beralih tadi ya dari dulunya di sektor agraris kemudian mau ke sektor industri, tentu mereka pasti tidak bisa diterima karena tadi skillnya tidak dia punya dan lain sebagainya. Nah, sehingga orang-orang inilah masuk ke dalam kategori pengangguran struktural gitu ya. Kemudian pengangguran berikutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini paling gampang dilihat contohnya adalah dari petani-petani kita. Petani itu kan kalau misalnya teman-teman tahu kan pasti ada waktu tunggu yang mereka butuhkan dari misalnya musim panen sampai musim tanam lagi gitu ya. Atau dari musim tanam kemudian berapa bulan lagi sampai akhirnya masuk ke dalam musim panen. Nah, waktu-waktu tunggu itu gitu ya, waktu-waktu tunggu petani untuk menunggu hasil panennya dan lain sebagainya. Nah, petani-petani itu juga masuk ke dalam kategori pengangguran musiman ini tadi gitu ya. Karena ya mereka tidak mendapatkan income apapun gitu ya selama petani tadi menunggu musim panen dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga di pinggir-pinggir jalan kalau teman-teman lihat itu kan sering sekali misalnya teman-teman lihat ada penjual buah-buah musiman gitu ya yang misalnya lagi musim mangga nih semua orang tiba-tiba langsung jualan mangga gitu ya di pinggir jalan gitu ya. Padahal mungkin hari-hari eh, se- ya mungkin dulunya di rumah gitu ya. Kemudian karena dia punya kebun mangga dan lain sebagainya gitu ya. Ya sudahlah saya jualan mangga saja gitu ya. Tapi begitu sudah tidak musim mangga gitu ya atau tidak musim panen mangga ya tentu orang-orang yang tadi jualan mangga di musim mangga tadi tentu mereka masuk ke dalam kategori pengangguran musiman sampai nanti masuk ke musim mangga berikutnya gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, ternyata eh, banyak sekali jenis pengangguran yang mungkin oh ternyata beda-beda gitu ya sesuai dengan tadi klasifikasinya masing-masing gitu ya. Kemudian ada jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran siklikal gitu ya. Pengangguran ini terjadi karena perekonomian itu sedang mengalami resesi atau depresi. Jadi misalnya kemarin waktu COVID tahun 2019-2020 itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan kita yang gulung tikar atau banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya melakukan apa PHK gitu ya ke karyawan-karyawannya gitu karena satu dan lain hal gitu ya. Nah, orang-orang yang dulunya bekerja kemudian tiba-tiba kena PHK gitu ya. Nah, pengangguran orang-orang inilah gitu ya masuk ke dalam kategori pengangguran siklikal. Jadi penganggurannya ini dia menganggur karena ada siklus-siklus tertentu yang tidak menguntungkan gitu ya bagi dirinya atau dalam perekonomian itu sedang buruk gitu ya, sedang terjadi resesi atau bahkan depresi sehingga perusahaan-perusahaan itu harus mengambil langkah gitu ya untuk mengurangi jumlah pekerjanya sehingga pengangguran kita akan menjadi semakin banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicara jenis-jenis pengangguran, kemudian kita sudah bicara terkait faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran itu apa gitu ya. Nah, tentu hal lain yang juga tidak kalah penting gitu ya, yang bisa kita
kaji bersama atau kita pelajari bersama adalah sebenarnya pengangguran itu ada dampaknya atau enggak sih gitu ya. Nah, kalau ada dampaknya apa saja gitu ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan satu persatu kira-kira dampak dari pengangguran itu apa saja gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentu orang yang apa dikategorikan sebagai pengangguran tadi, dampaknya yang paling besar dirasakan adalah kehilangan pendapatan gitu ya. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin dulunya bekerja, kemudian tiba-tiba kena PHK gitu ya. Tentu dia akan kehilangan sejumlah pendapatan yang biasanya dia dapatkan dalam setiap bulannya gitu ya. Nah, dengan dampak kehilangan pendapatan ini, tentu orang-orang itu akan menjadi semakin apa, merasa semakin miskin gitu ya, atau ya karena tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari dulunya mungkin dapat pendapatan tertentu, kemudian tiba-tiba hilang gitu ya pendapatannya, sehingga ya tadi bisa jadi angka kemiskinan juga akan menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian dampak pengangguran yang berikutnya adalah pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu maksudnya bagaimana gitu ya? Pengeluaran pemerintah tentu kalau kita bicara terkait kebijakan pemerintah gitu ya. Kebijakan pemerintah itu dibiayai oleh apa saja ya tentu oleh dibiayai APBN itu kan isinya ya dari pajak, dari berbagai macam hal, dari investasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bayangkan penganggurannya banyak sekali dalam satu waktu gitu ya. Nah, tentu pemerintah kan pasti harus putar otak nih. Gimana caranya supaya pengangguran kita berkurang. Nah, pasti mau tidak mau pemerintah harus menggelontorkan sejumlah pengeluarannya ya untuk mengantisipasi permasalahan pengangguran ini. Ya mungkin dengan cara dikasih bantuan, dikasih asuransi dan lain sebagainya. Atau misalnya jumlah dari LPK-LPK itu ditambah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tentu ini akan menambah jumlah pengeluaran pemerintah itu tadi gitu. Nah, kemudian dampak berikutnya gitu adalah kehilangan produksi. Atau misalnya perusahaan gitu ya atau industri biasanya dia bisa menghasilkan sejumlah barang yang jumlahnya banyak sekali. Tapi tiba-tiba misalnya karena satu dan lain hal dia tidak bisa membayar jumlah karyawannya yang apa sebanyak saat itu gitu ya sehingga harus dikurangi sedemikian banyak gitu ya jumlah karyawannya sehingga eh, jumlah produksi yang dihasilkan pun juga akan mengalami pengurangan gitu yang lumayan signifikan gitu ya karena tadi eh, hilangnya faktor produksi yang ada mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu juga kehilangan output atau produksi gitu ya. Kemudian dampak berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah dampak sosial. Dampak sosial itu apa saja sih Bu gitu ya. Ya contohnya adalah kejahatan gitu ya. Tingkat kriminalitas tentu akan menjadi semakin tinggi begitu jumlah pengangguran kita semakin banyak. Karena masyarakat kita pasti eh, pengen yang cepat mendapatkan uang gitu ya. Salah satunya ya itu tadi dengan melakukan tindakan-tindakan yang kriminal itu tadi gitu ya. Kemudian belum lagi adalah adanya gangguan kesehatan mental. Contohnya ya tadi orang yang mungkin dulunya bekerja, kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan, tentu secara psikologis dia juga akan mengalami gangguan atau terganggu secara psikologis. Kemudian dampak sosial yang lain adalah tentu akan meningkatkan angka kemiskinan itu tadi. Kalau penganggurannya banyak, tentu angka kemiskinannya juga akan menjadi semakin tinggi. Gitu. Kemudian, nah, kok aku stop share? Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah belajar faktor-faktor penyebabnya gitu ya. Kemudian dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan akibat adanya pengangguran itu apa saja gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi pengangguran gitu ya. Tentu kalau kita bicara terkait kebijakan-kebijakan pemerintah bisa melalui dua mekanisme gitu ya, kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter gitu kan. Nah, kalau kita bicara melalui kebijakan fiskal terlebih dahulu nih, kira-kira apa saja sih yang bisa pemerintah lakukan gitu ya untuk mengatasi pengangguran itu tadi gitu ya. Yang pertama adalah tentu dengan meningkatkan belanja pemerintah atau government spending. Tentu di dalam apa belanja pemerintah itu kan banyak sekali komponennya gitu ya. Jadi ada satunya salah satunya adalah misalnya dengan membiayai proyek-proyek infrastruktur gitu misalnya. Nah,
dengan proyek infrastruktur yang sedang berjalan gitu ya atau dilakukan oleh pemerintah tadi, harapannya juga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Kemudian belanja pemerintah yang lain yang bisa pemerintah lakukan adalah melalui pendidikan gitu. Nah, dengan pendidikan gitu ya. Tadi kan kalau misalnya kita bicara masyarakat itu kalau kita bicara human capital atau sumber daya manusia tentu ada yang terdidik dan terlatih, tapi juga ada juga yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nih, salah satunya supaya menghasilkan SDM-SDM kita yang unggul, gitu ya, dalam artian terdidik terlatih itu tadi, tentu harus melalui mekanisme pendidikan, gitu ya. Nah, mungkin dengan bantuan-bantuan supaya masyarakat kita itu semakin tinggi, gitu ya, minatnya untuk pendidikan-pendidikan yang jauh lebih tinggi, atau mungkin bantuan-bantuannya diperbanyak, gitu ya. Jadi misalnya masyarakat ini mungkin sebenarnya pengen kuliah gitu ya, tapi mungkin bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak mampu gitu ya. Nah, dengan bantuan-bantuan pemerintah berupa tadi mungkin subsidi biaya kuliah dan lain sebagainya, tentu mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah gitu ya, yang harapannya ketika angka partisipasi sekolah yang meningkat, human capital atau sumber daya manusianya itu juga semakin lebih baik lagi gitu ya, menjadi lebih baik lagi, menjadi sumber daya manusia yang terdidik dan juga terlatih itu tadi gitu ya. Kemudian belanja pemerintah yang lain yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menambah belanja pemerintah di sektor-sektor kesehatan gitu ya. Nah, maksudnya sektor-sektor kesehatan itu yang seperti apa gitu ya, yang mungkin apa biaya-biaya kesehatan gitu ya, mungkin banyak yang disubsidi oleh pemerintah sehingga masyarakat itu mampu atau bisa afford gitu ya, afford ke layanan-layanan kesehatan gitu ya. Karena kalau misalnya kita tahu layanan kesehatan kita itu banyak sekali yang mungkin berbayar gitu ya, yang mungkin masyarakat yang hidup di tadi di dekat-dekat poverty line yang mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam hal membayar terkait tadi fasilitas kesehatan yang pengen dia dapat gitu ya. Nah, kemudian kenapa kesehatan ini juga menjadi penting gitu kalau misalnya kita kaitkan dengan sumber daya manusia atau human capital lagi-lagi gitu ya. Dalam banyak sekali teori gitu ya, banyak sekali teori terkait human capital gitu ya. Cara paling efektif untuk meningkatkan eh, kualitas sumber daya manusia itu adalah melalui dua hal. Salah satunya adalah melalui melalui dua hal gitu ya. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan yang kedua adalah melalui kesehatan gitu. Seseorang itu kalau memiliki tingkat pendidikan yang bagus gitu ya, tentu diharapkan dia juga berbanding lurus dengan uh, soft skill yang dia punya gitu ya. Kemudian dengan eh, apa harapannya misalnya kalau orang itu memiliki pendidikan yang bagus kan harapannya kalau dapat pekerjaan juga dapat pekerjaan yang bagus gitu ya, mendapatkan income yang bagus pula dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian hal yang kedua yang bisa atau yang efektif untuk meningkatkan eh, kualitas sumber daya manusia adalah melalui kesehatan. Karena kalau teman-teman coba baca gitu ya terkait teori produktivitas gitu ya, tentu seseorang yang sehat dengan yang tidak sehat kan tentu lebih produktif yang sehat gitu ya. Berarti eh tadi kalau misalnya tingkat kesehatannya baik, tentu bisa disimpulkan bahwa produktivitasnya pun juga akan baik gitu ya, dibandingkan dengan seseorang yang tingkat kesehatannya mungkin tidak sebaik dengan yang tadi yang mampu mengakses layanan kesehatan dengan mudah itu tadi gitu ya. Makanya pemerintah gitu ya perlu sekali untuk memperbanyak belanja pemerintah melalui dua hal, pendidikan dan juga kesehatan itu tadi gitu. Yang lagi-lagi kalau human capital kita naik, harapannya adalah pengangguran kita juga akan berkurang secara signifikan gitu. Kemudian belanja pemerintah yang lain bisa berupa program-program sosial gitu ya. Mungkin ya bantuan-bantuan bagi masyarakat yang mungkin subsidi yang mungkin bukan bulanan gitu ya, mungkin semacam suntikan dana di awal misalnya habis kena PHK gitu ya, kemudian sembari menunggu gitu ya, sembari menunggu dia mendapatkan pekerjaan yang baru gitu ya, mungkin bisa mendapatkan semacam program sosial atau bantuan sosial dari pemerintah gitu ya. Mungkin jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi eh, masyarakat bisa melihat di sana pemerintah itu hadir, tahu keresahannya dan lain sebagainya gitu ya. Harapannya dengan bantuan yang tadi gitu ya bisa apa
bukan menyelamatkan ya, apa ya istilahnya kalau secara secara mudahnya adalah ya tadi supaya jadi pelecut gitu ya, pelecut bagi masyarakat tadi untuk lebih giat lagi gitu misalnya dalam mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian peningkatan belanja pemerintah ini tadi gitu ya harapannya juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu ya dan juga mendorong permintaan-permintaan agregat gitu ya yang sehingga pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran itu tadi gitu. Kemudian, cara yang kedua masih melalui kebijakan fiskal yang pemerintah bisa lakukan adalah dengan cara mengurangi pajak atau, reduce tax gitu ya. Jadi, pemerintah itu mungkin dengan sadar gitu ya bahwa, masyarakat itu mungkin hidup kebanyakan masyarakat kita adalah hidup di bawah garis kemiskinan misalnya. Jadi sehingga, mmm, untuk membayar pajak kan pasti sulit sekali dan pasti berat sekali gitu ya. Untuk makan sehari-hari saja mungkin mereka berat, apalagi harus bayar pajak gitu ya. Nah, mungkin salah satu, booster kebijakan yang mungkin bisa pemerintah lakukan adalah dengan mengurangi pajak. Ya walaupun kalau misalnya kita tahu bersama lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan APBN, kalau pajak kita berkurang tentu pendapatan pemerintah juga akan berkurang gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan proporsi-proporsi tertentu gitu ya yang mungkin tidak terlalu merugikan pemerintah juga, tapi di sana juga bisa mengurangi beban masyarakat itu tadi gitu ya, supaya, eee, masyarakat itu lebih memiliki keleluasaan lebih banyak gitu ya terhadap, alokasi uang yang dia punya gitu ya untuk dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian, tentu kalau misalnya alokasi, uang yang dibelanjakan lebih banyak, tentu permintaan agregatnya juga akan lebih banyak gitu ya. Kalau kita bicara agregat demand secara keseluruhan nanti pasti kalau agregat demand-nya tinggi tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara masif gitu ya. Nanti kalau misalnya pertumbuhan ekonominya bagus, nah investor juga pasti akan melirik nih, "Oh Indonesia lagi growth-nya bagus," gitu ya. Tentu investor-investor itu mungkin akan banyak yang mau invest ke Indonesia sehingga penciptaan lapangan kerja baru gitu ya, bisa, terwujud gitu ya, dan bisa mengurangi jumlah pengangguran itu tadi, gitu. Nah kemudian, masih dari kebijakan fiskal yang bisa pemerintah lakukan adalah memberikan program subsidi dan bantuan langsung gitu ya. Ya contohnya misalnya subsidinya mungkin ke sektor-sektor produktif gitu ya, misalnya ke perusahaan-perusahaan gitu yang sedang pilot dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tadi perusahaan-perusahaan tadi bisa lebih banyak mempekerjakan orang lagi, lebih banyak, menarik, pekerja-pekerja baru gitu ya, sehingga harapannya dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada industri-industri atau perusahaan-perusahaan itu tadi mampu mengurangi, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian, apa, kenapa bantuannya itu lagi-lagi ya, kalau Ibu boleh berkomentar gitu ya, salah satu kebijakan yang memang penting atau bisa digunakan ya tentu adalah kebijakan-kebijakan bantuan yang di sektor-sektor produktif ini tadi, bukan langsung ke orang per orang, tapi justru di sektor-sektor produktif gitu ya. Harapannya ya tadi perusahaan kalau mendapatkan suntikan dana lebih besar dari pemerintah, nanti dia bisa mempekerjakan, eee, karyawan lebih banyak lagi dan bisa, mengurangi angka pengangguran itu lebih banyak gitu ya. Alih-alih malah diberikan bantuannya langsung ke orang per orang. Karena tadi di awal Ibu sudah mengatakan kalau misalnya Indonesia nih, eee, bantuan atau asuransi pengangguran itu diterapkan di Indonesia tentu akan terjadi moral hazard, berupa tadi masyarakat pasti akan berpikiran, "Ya sudah saya tidak akan bekerja, toh kalau saya tidak bekerja juga saya dapat uang dari pemerintah," gitu ya. Nah itu kan tentu semakin lama kalau dibiarkan begitu saja, moral hazard tadi itu pasti juga tidak akan baik juga bagi, perekonomian atau masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Kemudian, kebijakan lain yang bisa pemerintah lakukan gitu ya melalui, mekanisme kebijakan moneter gitu ya. Nah kalau tadi kita sudah bicara kebijakan fiskal ya berupa pengurangan pajak gitu ya, kemudian penambahan belanja pemerintah atau government spending, kemudian tadi, yang terakhir tadi kita pemberian subsidi atau bantuan gitu ya pada sektor-sektor produktif gitu ya. Nah ternyata hal lain yang bisa pemerintah lakukan adalah melalui kebijakan moneter gitu ya. Tentu kebijakan moneter kalau kita ingat gitu ya atau kita, eee,
flashback lagi, moneter ini adalah tentu yang paling mudah mekanismenya adalah melalui jumlah uang beredar dan juga tingkat suku bunga. Sudah, that's it. Itu aja gitu ya kalau kita bicara kebijakan moneter. Nah, suku bunga yang bagaimana gitu ya, yang kira-kira bisa mengurangi pengangguran gitu ya. Nah, kalau kita bicara suku bunga, tentu supaya tadi permintaan atau agregat demand gitu ya, atau permintaan secara agregatnya itu naik adalah tentu kalau uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak. Nah, salah satunya adalah tentu mekanisme kebijakan moneter yang tepat digunakan adalah tentu untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau suku bunga diturunkan, orang-orang kan atau masyarakat kan tentu akan mengurangi gitu ya, mengurangi deposito yang mungkin biasanya banyak di bank, kemudian karena merasa ketika dia tabung di bank suku bunganya tidak menguntungkan lagi, mungkin dia akan tarik lebih banyak gitu ya, sehingga mungkin akan lebih banyak uang yang dibelanjakan oleh masyarakat itu tadi gitu ya. Kemudian kalau uang yang dibelanjakan lebih banyak lagi gitu ya, tentu akan mendorong konsumsi dan juga investasi. Kalau investasi dan konsumsinya naik secara agregat gitu ya, kalau kita kaitkan dengan growth, tentu itu akan berdampak positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Yang nantinya kalau kita kaitkan lagi dengan jumlah apa atau kita kaitkan dengan mekanisme-mekanisme untuk mengurangi pengangguran adalah tadi kalau growth-nya naik gitu ya, tentu harapannya akan banyak tambahan lapangan pekerjaan baru gitu ya. Nah, kemudian selain itu gitu ya, suku bunga yang rendah ini tadi gitu ya, suku bunga yang rendah ini juga akan atau bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kita atau investor-investor kita untuk mungkin bisa pinjam dana lebih banyak gitu ya di bank gitu ya, sehingga nanti nilai investasi yang bisa dia gelontorkan mungkin jauh lebih besar lagi gitu ya, karena tadi dia harus membayar suku bunga yang mungkin lebih rendah dibanding sebelumnya gitu ya. Jadi ini ada eh, apa ada semacam dampak positif gitu ya yang juga bisa ditimbulkan kalau pemerintah itu mengambil kebijakan moneter berupa menurunkan suku bunga gitu ya. Mereka akan merasa lebih em, apa ya, tidak terlalu mahal untuk membayar pinjaman-pinjaman gitu ya. Suku bunganya kan kalau rendah kan tentu apa ya, tidak terlalu memberatkan lah gitu ya. Jadi pengusaha-pengusaha juga mungkin bisa pinjam dengan jumlah uang yang lebih banyak lagi. Kemudian yang diinvestasikan mungkin jauh lebih banyak lagi. Investasinya lagi banyak, tentu nanti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Kemudian eh, kebijakan moneter yang kedua yang mungkin pemerintah bisa ambil gitu ya atau bisa terapkan adalah dengan meningkatkan jumlah uang beredar gitu. Nah, caranya ya tentu ya kalau tadi kita bicara suku bunganya diturunkan ya tentu JOB-nya kemungkinan besar gitu ya pasti juga akan naik gitu ya, atau masyarakat lebih senang memegang uang cash dibandingkan dia harus tabung di bank karena merasa suku bunganya tidak menguntungkan bagi dia gitu ya. Tapi di lain sisi gitu ya, pemerintah juga bisa melakukan pembelian surat berharga gitu ya. Jadi kan pemerintah kan punya surat berharga yang dijual ke masyarakat gitu ya. Kemudian begitu masyarakat itu butuh uang banyak gitu ya, butuh likuiditasnya yang tinggi. Nah, pemerintah hadir di sana dengan cara tadi membeli surat berharga yang dipunya oleh masyarakat, sehingga surat berharganya dibeli oleh pemerintah, jumlah uang beredarnya juga nantinya kalau secara agregat nih, secara satu Indonesia nih semuanya menjual surat berharganya gitu ya, tentu jumlah uang beredarnya juga akan semakin banyak lagi. Kalau jumlah uang beredarnya semakin banyak gitu ya, tentu harapannya akan meningkatkan konsumsi, kemudian investasi dan lain sebagainya yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya gitu ya dari pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran itu tadi gitu ya. Nah, kemudian hmm, ini meningkatkan jumlah uang beredar sudah. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemberian program kredit lunak. Ya walaupun bukan berarti eh, apa ya, bukan berarti kalau butuh dana cepat kita harus kredit gitu ya bukan gitu ya. Tapi di satu sisi gitu ya, kalau misalnya pemerintah itu menerapkan kebijakan kredit lunak gitu ya. Nah, tentu ini juga akan menguntungkan bukan hanya
pada pengusaha-pengusaha besar, tapi juga pengusaha-pengusaha kita yang tadi, yang levelnya UMKM tadi gitu ya. Seperti yang kita tahu kan kalau misalnya UMKM itu kan pasti, apalagi yang usaha-usaha mikro ya, yang mungkin secara modal dia belum sebanyak usaha menengah dan juga usaha kecil lainnya gitu ya. Jadi pasti akan sangat menguntungkan gitu ya bagi pelaku-pelaku UMKM atau pelaku usaha kecil menengah itu tadi gitu ya, begitu pemerintah itu menerapkan program kredit lunak gitu ya. Nah, kredit lunak ini juga bisa membantu UMKM tadi gitu ya untuk bisa menjadi lebih berkembang lagi gitu ya, karena tadi eh, mungkin dengan suku bunga yang lebih rendah lagi yang dibayarkan dan lain sebagainya, sehingga mungkin uang yang dulunya harus untuk bayar bunga gitu ya setiap bulannya mungkin bisa dialihkan ke hal-hal lain yang untuk mengembangkan usahanya gitu ya. Kalau usahanya lebih besar lagi, tentu harapannya nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, kemudian dari sekian banyak tadi ya kebijakan-kebijakan yang pemerintah bisa lakukan, baik itu dari kebijakan fiskal maupun moneter, dari berbagai macam contoh kebijakan yang ada, gitu ya. Tentu di dalamnya, kalau kita bicara kebijakan itu pasti ada keterbatasan dan juga tantangan-tantangan yang dirasakan atau dialami oleh pemerintah, gitu ya, atau yang harus dihadapi oleh pemerintah, gitu. Nah, beberapa keterbatasan dan juga tantangan yang pemerintah kita juga harus atasi gitu ya terkait kebijakan fiskal dan juga moneter tadi adalah yang pertama adalah adanya waktu tunda atau lag. Kalau kita bicara kebijakan tentu pasti satu kebijakan itu begitu dia di apa diterapkan kan belum pasti dia langsung kelihatan dampaknya gitu ya. Pasti ada beberapa waktu terlebih dahulu, misalnya kita lihat setengah tahun, 1 tahun, kemudian baru bisa dievaluasi apakah kebijakan itu efektif dan efisien untuk mengurangi permasalahan tertentu, gitu ya. Jadi kebijakan itu pasti memiliki lag atau memiliki jeda, gitu ya, atau memiliki waktu tunggu, gitu ya, dari diimplementasikan sampai nanti dampaknya itu bisa dirasakan. Itu yang pertama. Jadi itu juga menjadi keterbatasan gitu ya dari sebuah kebijakan yang pemerintah kita ambil, baik itu fiskal maupun moneter pasti ada lag-nya. Tapi lag yang mana atau lag yang seberapa panjangnya yang harus pemerintah ambil gitu ya, supaya kalaupun ada lag harus diambil lag-nya yang paling sedikit gitu ya. Jadi dari program dicanangkan sampai dampaknya itu dirasakan lebih cepat gitu ya. Kemudian belum lagi kalau misalnya kita bicara kebijakan itu kan pasti butuh kajian-kajian yang sangat dalam dan banyak sekali prosesnya gitu ya. Harus dikaji antar kementerian dan lain sebagainya. Nah, belum lagi di situ saja sudah ada waktu tunggu gitu ya sampai akhirnya nanti kebijakannya itu disahkan oleh pemerintah gitu ya. Dari mulai dicanangkan sampai disahkan pemerintah saja itu kan juga ada lag-nya atau ada waktu tunggunya itu tadi gitu ya. Kemudian begitu sudah diimplementasikan di masyarakat, sampai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu juga ada lag-nya lagi gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara kebijakan, makanya kan kebijakan itu ada yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Karena banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang tidak bisa dirasakan manfaatnya di jangka pendek gitu ya. Jadi mungkin butuh program-program yang memang baru bisa dirasakan manfaatnya di jangka menengah maupun di jangka panjang gitu ya. Jadi eh, keterbatasan memang ada, tapi ya eh, apa wajar gitu ya kalau kita bicara kebijakan karena ya tadi dari proses pencanangannya saja itu sudah membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu ya sampai akhirnya nanti dampaknya dirasakan oleh masyarakat. eh, itu juga ada waktu tunggunya yang harus harus ditunggu itu tadi gitu ya. Jadi harus harus dengan sabar gitu ya, pemerintah harus ada nunggu sekitar setengah tahun atau 1 tahun, kemudian dievaluasi apakah kebijakannya itu sudah efektif dan juga efisien gitu ya. Kalau misalnya tidak efektif ya mungkin harus diganti dengan kebijakan lain yang mungkin jauh lebih efektif dan efisien gitu ya. Kemudian keterbatasan yang kedua gitu ya, kalau kita bicara terkait kebijakan gitu ya, tentu efek samping atau side effect dari kebijakan itu.
bisa jadi gitu ya, pemerintah misalnya tadi pengennya menurunkan tingkat suku bunga gitu ya. Harapannya kalau suku bunga diturunkan akan menguntungkan perusahaan, akan menguntungkan pelaku UMKM dan lain sebagainya. Tapi begitu diimplementasikan penurunan tingkat suku bunga, ternyata misalnya malah menyebabkan inflasinya tinggi gitu ya, karena mungkin jumlah uang beredarnya di masyarakat terlalu banyak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi biasanya satu kebijakan itu tidak eh, apa ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pasti ada kebijakan-kebijakan lain yang juga mengikuti setelahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan kebijakan moneter gitu ya tadi apa, menurunkan tingkat suku bunga dari sisi kebijakan moneter gitu, ternyata begitu diimplementasikan kalau malah justru menambah inflasi di masyarakat, yang mungkin harus ada kebijakan fiskal untuk mengimbangi supaya tidak ada inflasi dan lain sebagainya, atau ada kebijakan moneter lain yang untuk mengurangi dampak negatif dari inflasi itu tadi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dalam kebijakan tentu pasti memiliki dampak-dampak negatif yang harus diantisipasi sedemikian rupa oleh pemerintah gitu ya, supaya kebijakannya nanti benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya yang juga eh, apa, tidak kalah sulit adalah pemerintah itu harus melakukan koordinasi antar lembaga gitu ya, terkait satu satu jenis kebijakan atau kebijakan-kebijakan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah tadi ya Ibu katakan kalau mau mencanangkan satu jenis kebijakan itu dia harus membutuhkan waktu yang cukup banyak, membutuhkan waktu untuk brainstorming gitu ya, misalnya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu ya, kemudian kementerian satu, kementerian yang lain, bahkan kementerian-kementerian yang tidak terkait secara langsung itu juga biasanya tetap harus dilakukan koordinasi. Nah, sedangkan koordinasi ini kan juga eh, apa, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini juga menjadi tantangan gitu ya bagi pemerintah untuk bisa benar-benar mengkoordinasikan antar lembaga gitu ya. Jadi kebijakan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya itu juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang dimau oleh pemerintah gitu ya. Kalau misalnya kita bicara terkait pengangguran ya tentu pemerintah itu harus mengkoordinasikan berbagai macam lembaga yang bisa mengurangi tadi eh, apa, mengurangi pengangguran gitu ya. Misalnya bisa jadi ke Kementerian Sosial gitu ya, Disnaker, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan lain sebagainya dikumpulkan jadi satu, kemudian brainstorming bareng-bareng nih kira-kira daerah apa butuh apa gitu ya. Kemudian kira-kira pemerintah bisa hadir di mana dan pemerintah bisa hadir dalam bentuk apa gitu ya untuk mengurangi berbagai macam permasalahan yang ada itu tadi. Gitu. Oke, mungkin itu dulu terkait perkuliahan kita hari ini gitu ya, terkait pengangguran gitu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini ada manfaatnya yang bisa dirasakan oleh teman-teman gitu ya. Kemudian Ibu juga minta maaf kalau dalam kuliah daring ini mungkin banyak eh, kurang banyak kurangnya di sana sini gitu ya, banyak keterbatasan tertentu gitu ya, karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung gitu ya. Terima kasih, semoga video ini bisa menjadi manfaat juga ya bagi teman-teman gitu ya, untuk memudahkan teman-teman mempelajari sebenarnya pengangguran itu apa gitu ya. Nah, mungkin itu dulu dari Ibu gitu ya, sampai jumpa di pekan depan gitu ya, di pekan ketujuh gitu ya, pekan ketujuh. Kemudian ya nanti kita akan ada kuis, kemudian UTS dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita bicarakan setelahnya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.